sebelumnya kita membahas tentang ikatan kimia. Topik kali ini adalah tentang konformasi. Kita telah menyinggung mengenai konformasi ini sebagai salah satu jenis isomer ruang atau stereoisomer ketika membahas tentang isomerisme. Konformasi dikenal pada dua gugus, yaitu pada alkana dan pada sikloalkana. Dan itu akan kita bahas satu persatu di sini. Kita mulai dengan konformasi alkana. Tentunya istilah konformasi adalah istilah yang baru bagi Anda. Ya, jadi saya perlu menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan konformasi. Jadi konformasi itu sejatinya adalah molekul yang sama tetapi diamati dengan berbagai sudut pandang. Itulah konformasi. Contoh, kalau kita memiliki molekul etana, ya, etana, ini saya gambarkan di slide ini, etana CH3, maka kita dapat menggambarkan etana tersebut dengan ikatan CC-nya itu sebidang dengan laptop ini, sebidang dengan slide, ya, sebidang dengan slide. Nah, konsekuensinya karena setiap karbon pada etana adalah tetrahedral atau sp3, maka kita harus menggambarkan ada hidrogen dengan pasak penuh, ada hidrogen dengan pasak arsir. Untuk menunjukkan ada hidrogen yang mengarah ke depan untuk pasak penuh dan ke belakang untuk pasak arsir. Sementara ikatan lainnya itu digambarkan pada bidang. Penggambaran ini dikenal dengan nama rumus pasak untuk menggambarkan etana. Kita belum masuk ke konformasi dulu, kita berbicara menggambar dulu bagaimana etana, ya. Bagaimana etana itu digambarkan. Cara pertama dengan menggunakan rumus pasak. Cara kedua, kita miringkan molekul etana tersebut sehingga ikatan CC itu berada pada garis diagonal. Maka kita bisa melihat tiga atom H yang lain seperti trigonal planar karena ikatan satunya ke arah belakang. Ini juga dikenal dengan nama ini adalah juga cara penggambaran dari etana yang dikenal dengan nama model kuda-kuda tukang kayu atau sawhorse. Nah, ekstrim ketiga adalah kalau kita betul-betul membuat ikatan ini, ikatan yang tadi mula-mula tegak lurus kita atau sebidang dengan slide, kemudian kita buat agak miring atau diagonal, nah, terakhir kita buat ikatannya benar-benar menuju mata kita. Jadi istilah saya menusuk mata kita, benar-benar tegak lurus dengan bidang slide ini. Ketika itu terjadi, maka kita tidak bisa lagi melihat ikatan CC ini. Nah, maka dibuatlah apa yang dinamakan proyeksi Newman. Proyeksi Newman itu menggambarkan sebuah lingkaran seperti ini sehingga tiga ikatan di depan digambarkan utuh untuk menunjukkan dia berada di depan. Sementara tiga yang di belakang menggambarkan dia berada di belakang. Proyeksi ini yang dinamakan dengan proyeksi Newman. Ini adalah tiga cara menggambarkan etana. Nah, lalu konformasi itu apa? Konformasi itu terjadi karena ikatan CC yang merupakan ikatan tunggal ini bisa dengan bebas diputar atau bisa bebas berotasi. Ketika ikatan itu dirotasi, maka akan mendapatkan salah satu posisi ini juga berpindah-pindah haknya, mengitari lingkaran penuh. Salah satunya akan terjadi hidrogen yang semula dengan hidrogen ini bertindih atau di sisi yang sama. Sekarang hidrogen yang ini tetap, tapi hidrogen ini diputar sampai menjadi posisinya berseberangan dengan hidrogen ini. Nah, posisi berbeda ini sama-sama menggambarkan etana. Jadi di sini etana yang berbeda-beda dapat dibuat dengan merotasikan ikatan tunggal CC. Itulah yang kita sebut konformasi. Yang atas dikenal dengan nama konformasi tindih atau eclipse, yaitu konformasi yang paling tidak stabil. Kenapa? Karena hidrogen-hidrogen ini berdekatan sekali. Sementara yang bawah ekstrim stabil karena hidrogen-hidrogen ini berada pada posisi terjauhnya, yaitu 60 derajat, disebut konformasi silang.
Ini adalah penjelasan saya tadi. Gambar kiri adalah model pasak, gambar tengah adalah model kuda-kuda kayu, apa itu pasak penuh, apa itu pasak arsip, dan gambar kanan dikenal dengan proyeksi Newman. Nah, itu saja penjelasan yang akan saya berikan mengenai konformasi alkana pada etana. Untuk lebih jelasnya diperlukan bantuan model molekul untuk menggambarkan hal ini, dan telah tersedia video di channel ini, yaitu di bagian playlist model molekul, yang akan menjelaskan lebih detail mengenai penyusunan konformasi ini pada etana. Nah, bukan hanya etana yang memiliki konformasi. Semua alkana akan memiliki konformasi. Pada propana juga dikenal ada konformer tindih, juga dikenal konformer silang. Tinggal mengganti satu hidrogen dengan CH3. Pada butana bisa ada dua jenis konformasi yang dihasilkan bergantung pada ikatan mana yang kita tinjau. Kalau yang kita tinjau ikatan C1 ke C2 seperti ini, maka hasilnya seperti pada etana dan pada propana, hanya saja gugus di sini menjadi gugus etil. Dan seperti sudah dijelaskan tadi, konformer yang silang akan lebih stabil daripada yang tindih karena jaraknya yang sudutnya yang berjauhan tadi. Tapi kalau butana kita tilik dari ikatan C2 ke C3, maka akan diperoleh 4 jenis konformasi ini, dengan yang paling stabil adalah ketika CH3 sejauh-jauhnya, dan yang paling tidak stabil adalah ketika CH3 sangat berdekatan seperti ini. Dan pada konformasi butana ini terdapat satu konformasi khas yang dinamakan gauge. Gauge itu adalah ketika dua substituen metil di sini itu berjarak 60 derajat satu sama lain. Ingat, 60 derajat ini bukan sudut ikatan, melainkan sudut torsi. Kalau sudut ikatan itu adalah sudut antara 3 atom. Sementara kalau sudut torsi adalah sudut antara 4 atom. Sudut torsi sering disebut juga sudut dihedral. Sama seperti konformasi etana, menjelaskan konformasi butana dan propana juga memerlukan bantuan model molekul. Dan kami juga telah membuat video khusus tentang hal itu di playlist model molekul. Jadi Anda wajib membaca kedua video konformasi alkana tersebut setelah mendengarkan penjelasan video ini tentang konformasi alkana. Nah, selain pada alkana, konformasi juga dikenal pada sikloalkana. Tapi sebelum membahas mengenai konformasi, kita jelaskan dulu sesuatu yang belum Anda kenal di SMA. Anda di SMA hanya mengenal bahwa isomer sistral itu dikenal pada alkena. Padahal sikloalkana, yang notabene adalah isomer dari alkena, juga memiliki isomer sistral. Seperti apa? Misalkan kalau saya punya dimetil siklopentana 1,2. Jadi 1,2 dimetil siklopentana. Maka gugus metil dapat ditempatkan satu sisi, cis, atau ditempatkan berlawanan sisi, trans. Jadi cis trans juga dikenal pada sikloalkana dan nanti memiliki implikasi saat kita mempelajari tentang konformasi. Cis ketika di sisi yang sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, sementara trans kalau di sisi yang berlawanan, salah satu yang ke atas, yang lainnya ke bawah. Baik, kita akan masuk ke konformasi sikloalkana. Dimulai dari yang paling kecil, siklopropana. Siklopropana ini bentuknya segitiga sama sisi dan tidak bisa diubah-ubah, harus segitiga sama sisi. Nah, cincin dipaksa berbentuk segitiga plana, segitiga datar 60 derajat tadi. Padahal kita tahu CH2 seperti ditunjukkan di gambar ini, setiap atom C-nya berikatan tunggal semua. Artinya bergeometri tetrahedral dengan sudut ideal 109,5 derajat. Tetapi dia dipaksa harus memiliki sudut 60 derajat. Sehingga kita bisa lihat yang di arah luar sudutnya jadi lebih besar, 115 derajat. Nah, ketika ikatan-ikatan yang seharusnya terpisah jauh dipaksa untuk mendekat karena
paksaan geometri atau geometri constraint, maka terjadilah apa yang dikenal dengan nama regangan sudut atau angle strain. Jadi ketika sudut ikatan lebih kecil daripada sudut ideal. Dan bukan hanya itu, ketika suatu suatu sikloalkana mengambil bentuk planar seperti pada segitiga itu, maka semua atom hidrogen akan saling tindih dan menyebabkan regangan torsi yang besar. Karena tadi kita tahu konformer tindih tidak sestabil konformer silang. Dan ketika dia berada dalam keadaan tindih, berarti sudut torsinya tidak ideal, tidak disukai, karena ada tolak-menolak yang besar. Sehingga tidak mengherankan ketika digambarkan nih siklopropana, Anda bisa lihat ya, ini siklopropana harusnya kan digambarkan kalau ideal chain-nya tetrahedral semua, gambar itu begini harusnya. Anda bisa lihat ketika 105 dengan sudut dipaksa 60, apa yang terjadi nih? Tumpang tindih sp3 sigma-nya itu menjadi labil. Anda lihat tidak betul-betul muka ketemu muka, tapi sebetulnya agak menyamping jadinya. Tumpang tindihnya agak lateral. Ya, agak lateral. Kalau betul-betul lateral kan kita tahu untuk ikatan pi. Nah, ini agak lateral. Jadi akibatnya apa? Ikatannya pun menjadi kurang kuat. Maka siklopropana itu sangat mudah diisomerisasi menjadi propena. Karena dia tidak stabil dalam konfigurasi dalam bentuk segitiga sama sisi yang secara sudut maupun torsi sangat tidak ideal. Ini adalah gambaran Newman dari siklopropana yang dengan jelas menunjukkan bahwa semua atomnya saling tindih. Ya, jadi itu berakibat pada konformasi siklopropana merupakan konformasi yang paling tidak stabil di antara semua sikloalkana. Bagaimana dengan siklobutana? Ya, ketika siklobutana, jika dia berbentuk segi empat beraturan, Anda bisa bayangkan sebuah bujur sangkar, maka lagi-lagi sudutnya adalah 90 derajat sempurna, jauh dari 109,5 derajat. Kita tahu bujur sangkar sudut 90 derajat. Dan ketika bujur sangkar itu, semua atom hidrogen lagi-lagi saling tindih. Kuncinya ketika suatu geometri molekul sikloalkana mengikuti bentuk yang benar-benar datar, maka semua atom hanya pasti saling tindih. Untuk mengurangi ketidakstabilan karena faktor torsi tadi yang tinggi semua, maka yang terjadi adalah butana itu sedikit membengkok. Seperti ditunjukkan di gambar ini. Jadi dia bukan bentuknya bujur sangkar datar, tetapi dia berbentuk seperti bumerang. Jadi ada bagian yang menekuk atau membengkok. Konsekuensi dari pembengkokan ini sebetulnya memperbesar regangan sudut. Karena sudut yang semula 90 derajat menjadi sedikit lebih kecil, itu 88 derajat. Tetapi sekarang atom hidrogennya menjadi relatif selang-seling, silang tindih, tidak lagi semuanya tindih, dan itu memberi kontribusi stabilisasi yang sangat besar pada regangan torsi, menurunkan regangan torsi sangat besar. Maka inilah konformasi yang paling stabil, yang paling disukai pada siklobutana. Walaupun regangan sudut sedikit bertambah, regangan torsi jauh menurun dengan sedikit membengkok. Nah, sekarang kita akan beralih ke siklopenta, suatu segi lima dari atom-atom karbon. Ya, kita lihat jika siklopentana itu digambarkan datar seperti ini, Anda lihat bentuknya datar, ya. Maka apa yang saya jelaskan tadi untuk siklopropana, untuk siklobutana, yaitu jika geometrinya benar-benar planar, yang terjadi adalah semua atom H ini akan saling tindih. Dari mana kita tahu ini? Kalau saya lihat ikatan yang sebelah ikatan ini, tindih. Saya putar ke sini, juga tindih. Saya putar ke sini, diputar kemanapun, semuanya tindih. Ya, maka regangan torsinya akan sangat besar jika dia planar seperti ini. Secara sudut, sebetulnya siklopentana sudah ideal. Karena sudut ini adalah 108 derajat, mendekati sudut dari suatu tetrahedral yang 109,5 derajat.
Maka siklopentana itu regangan sudutnya kecil sekalipun dalam keadaan planar. Tetapi dalam keadaan planar itu semuanya tinggi sehingga regangan torsinya terlalu besar dan akan menjadi sangat baik bagi kestabilan struktur ini apabila terjadi penekukan. Jika pada siklobutana penekukannya menjadi seperti bumerang, maka kalau di sini penekukannya menjadi seperti ekor pesawat. Ya, jadi bagian ini menekuk. Bagian ini tetap datar. Memang di bagian yang tetap planar ini atom-atomnya jadi saling tinggi. Tetapi di bagian yang menekuk ke atas ini dapat Anda lihat bahwa dia tidak lagi betul-betul tinggi, tetapi agak menyimpang dari tinggi tadi. Di sini pun demikian, agak menyimpang dari tinggi. Maka ketika siklopentana membuat geometri menekuk seperti ini, regangan torsinya menjadi menurun. Sementara regangan sudutnya memang kecil, meskipun tidak menekuk pun dia kecil. Maka siklopentana ini mengambil konformasi paling stabil adalah seperti ini. Konformasi ini dikenal dengan nama konformasi amplop. Karena ini mirip seperti kalau Anda membuka amplop dari bagian segitiganya dibuka keluar itu jadi seperti amplop. Ya, tetapi saya lebih suka menyebutnya seperti ekor pesawat karena bentuknya mirip-mirip ekor pesawat. Entahlah, mungkin pesawat visi saya seperti ini ya. Tapi kurang lebihnya demikian. Nah, ini adalah bagaimana kita menggambarkan siklopentana yaitu dengan konformasi yang demikian, konformasi yang amplop atau menekuk tadi. Siklopentana dengan konformasi ini lebih stabil daripada siklobutana dan lebih stabil daripada siklopropana tentunya, karena siklobutana adalah yang paling tidak stabil. Nah, di bagian terakhir dari konformasi sikloalkana ini, kita akan belajar mengenai sikloheksana. Segi 6. Nah, saya tidak akan menggunakan model molekul untuk membahas ini di kuliah di video ini. Mengapa? Karena kami memiliki seri video lengkap tentang sikloalkana di channel ini. Ya, direncanakan ada sekitar 7 atau 8 video. Silahkan Anda simak baik-baik video itu satu persatu secara berurutan. Karena tanpa berbantuan model molekul, Anda pasti akan bingung. Kok ada kursi? Kok ada perahu? Kok ada yang lain-lain? Bagaimana bisa memvisualisasikan, menggambar seperti yang Anda lihat di slide ini saat ini? Bagaimana bisa dapat seperti yang di kanan, humannya seperti itu? Itu nanti Anda baca, Anda tonton ya di video itu. Sering-sering di view, biar view-nya tinggi ya. Baik. Nah, dan tahu boleh, iklannya jangan di-skip. Baik. Nah, kita lihat sikloheksana itu memiliki konformasi bermacam-macam. Yang paling stabil adalah konformasi kursi. Konformasi kursi paling stabil karena memiliki sudut ikatan 109,5 derajat persis sama dengan tetrahedral sehingga tidak ada regangan sudut. Bukan hanya itu, dalam keadaan kursi itu semua atom hidrogennya akan saling silang. Dan sehingga regangan torsinya pun nol atau tidak ada. Bagaimana mengetahui hal itu dijelaskan? Tonton video ini. Sebaliknya, ada konformasi perahu. Pada konformasi perahu, Anda bisa lihat di gambar di tengah ini memang mirip perahu. Jika Anda membayangkan perahu itu adalah perahu kertas yang biasa Anda buat. Nah, konformasi kursi konformasi perahu jauh kurang stabil dibandingkan konformasi kursi. Karena meskipun sudutnya 109,5, artinya regangan sudut tetap 0, ya, regangan torsinya menjadi besar karena kita lihat di sini atom HH yang bawah ini menjadi saling tinggi. Selain itu, ada hal yang unik di sini yaitu hidrogen di C nomor 1 dan hidrogen C nomor 4 menjadi jaraknya relatif lebih dekat daripada hidrogen-hidrogen yang lain, dan itu kita kenal dengan nama interaksi tiang bendera atau flagpole interaction di antara mereka. Sedekat apa interaksi itu, apa implikasinya pada kestabilan, kemudian apa itu aksial, apa itu ekuatorial, bagaimana implikasi dari interaksi tiang bendera tersebut, kemudian bagaimana saling tindih itu menjadi lebih signifikan di dalam interaksi tiang bendera, terus hal-hal lain yang terkait kestabilan, Roche-Newman dan seterusnya, semua sudah tersaji dengan sangat lengkap di video yang
Anda pasti akan kenal karena wajah saya besar sekali di sana. Baik. Ya. Nah, dan ada konformasi ketiga dan keempat, yaitu konformasi ketiga namanya konformasi perahu belit. Konformasi keempat adalah konformasi setengah kursi. Bahkan di slide ini ke setengah kursi nggak ditunjukkan sama sekali gambarnya. Di video kami ada semua lengkap, ya, bahkan dengan animasi-animasi yang cantik-cantik, yang keren-keren, ya. Siapa dulu editornya? Nah, baik. Nah, jadi kalau diurutkan stabilitasnya, yang paling tidak stabil itu setengah kursi. Lalu perahu belit atau bidung belit, dan yang paling stabil adalah kursi. Di sini diberikan berupa hafalan, tapi di pemahamannya diberikan dengan lengkap di video. Makanya tonton share lengkapnya, itu seperti ensiklopedia konformasi. Baik. Nah, pembahasan menjadi lebih rumit ketika ada substituen. Jadi bukan hanya sikloheksana saja, tapi ada metil sikloheksana, 1,2 dimetil, 1,3 dimetil, 1,4. Belum lagi ada cis-nya, ada trans-nya. Saya beri kata-kata pamungkasnya begini. Mustahil saya menjelaskan itu tanpa model. Jadi saat ini saya hanya akan tunjukkan, Anda lihat apa hal-hal baru yang Anda temui di setiap slide. Di slide pertama ini, gara-gara ada gugus metil, maka aksial dan ekuatorial menjadi berbeda. Seperti apa bedanya? Kenapa ekuatorial lebih stabil daripada aksial? Juga sudah dijelaskan di video. Kemudian, ketika selain itu, apalagi yang berpengaruh sejak ada substituen? Ada interaksi 1,3 di aksial, yaitu interaksi antara atom atau gugus yang ada di nomor 1 dan di nomor 3, artinya selang 1 daripadanya. Nah, ketika hidrogen semua pada sikloalkana, interaksi ini kecil, tidak bermakna, dan antara bentuk satu dan lain tidak terpengaruh. Tetapi ketika sudah ada substituen, maka ketika substituennya ada di posisi aksial, interaksi ini akan lebih besar daripada kalau substituen ini ada di posisi ekuatorial. Mengapa bisa begitu? Kenapa interaksi satu di aksial lebih besar? Semua ditunjukkan di video. Saya nggak akan bosan-bosan ulang ini supaya Anda tonton. Masa kalah sih? Se-Indonesia udah nonton itu loh, ya. D3 jangan mau kalah, nonton juga. Nah, demikian pula 1,2 dimetil, artinya disubstitusi ya, 1,2, 1,3. Kasusnya menjadi lebih kompleks, karena apa? Selain ada aksial ekuatorial, ada cis, ada trans. Untuk 1,2 yang terstabil adalah trans EE misalnya. Kok bisa, Pak? Tonton videonya. 1,3 dimetil, yang paling stabil bukan lagi trans, tapi cis EE. 1,4 dimetil, kembali trans EE yang stabil. Ini baru kalau substituennya sama-sama metil. Di video itu lebih lengkap. Sampai ada bagaimana kalau substituennya berbeda ukuran. Bagaimana kalau ada 3 substituennya. Sampai-sampai kamu akan ketemu dengan senyawa khas yang namanya adamantan. Ya, kamu akan kenali apa itu. Ya, semua itu tersaji dengan lengkap karena penyajinya bagus, editornya lebih bagus lagi. Oke, jadi silahkan dinikmati. Setelah Anda tonton video itu semua lengkap, maka saya yakin Anda bisa menjawab soal-soal ini dengan baik. Dan kalau Anda belum bisa menjawab soal-soal ini, berarti Anda belum siap untuk ujian. Jadi wajib nonton videonya. Sisihkan waktu, karena setiap video durasinya sekitar 10 menit. Kalau kamu ada 6 video, 7 video, ya sisihkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk belajar. Nggak ada ruginya. Itu saja dari saya menutup bab video bab konformasi sikloalkana dan alkana ini. Terima kasih atas perhatian. Salam sehat. Gue jadi iklan soalnya.